Mari kita sembah Tuhan. Dan ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Oh, lalaya lalata syande. Haleluya. Bapa engkau baik, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Silakanlah untuk berdoa. Terima kasih, Saya Pak mulai Gembala. dengan berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami berkumpul di sini untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk menyembah Engkau, karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Tapi kami juga minta akan penyertaan-Mu, karena kami tidak bisa apa-apa. Buka mulut, hati, dan kendalikan pikiran hamba, serta buka hati jemaat-Mu agar firman yang ditabur dapat berbuah, bahkan berbuah lebat. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya itu adalah jangan menipu diri sendiri. Dalam bahasa Mandarin adalah piao pian ziji. Dan hari ini adalah topik yang sangat penting karena kadang-kadang kita secara tidak sengaja dapat menipu diri sendiri. Karena itu pelajaran hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga, mungkin agak sedikit padat, tetapi itu akan berguna bagi kita. Nah, kita udah sampai bagian terakhir dari Yakobus 1, jangan menipu diri sendiri. Nah, saya akan mulai, saudara. Saudara, penekanan dalam bagian ini adalah pada bahaya menipu diri sendiri. Itu menipu diri sendiri atau menipu hatinya sendiri. Jika seorang Kristen berdosa karena iblis menipunya, itu satu hal, saudara. Tetapi jika dia menipu dirinya sendiri, itu adalah masalah yang jauh lebih serius. Banyak orang menipu diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa mereka diselamatkan, padahal tidak. Banyak yang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, atau atas namamu telah mengusir setan, dan atas namamu melakukan banyak perbuatan ajaib? Dan kemudian Tuhan akan berkata kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah daripadaku, kamu yang melakukan kejahatan. Ada di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Tetapi ada orang-orang percaya sejati yang membodohi diri mereka sendiri tentang perjalanan kekristenan mereka. Mereka mengira mereka spiritual, padahal sebenarnya tidak. Nah, kata kunci di sini ada cermin, saudara. Bagaimana kita menilai diri sendiri. Saudara, tanda kedewasaan adalah ketika seseorang menghadapi dirinya sendiri itu dengan jujur, mengenal dirinya sendiri, dan mengakui kebutuhannya. Orang yang tidak dewasa itu suka berpura-pura, seperti anak-anak suka berpura nangis, pura-pura bagaimana untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi orang yang dewasa itu tidak akan berpura-pura. Di dalam Wahyu 3:17, karena kamu berkata, aku kaya, berkelimpahan, dan tidak kekurangan apa-apa, dan tidak tahu bahwa sesungguhnya kamu sengsara, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi realitas rohani yang dihasilkan dari hubungan yang benar dengan Allah melalui firman-Nya itu adalah realitas. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan jika kita berhubungan dengan benar dengan kebenaran Tuhan, kita jangan menipu diri sendiri. Kita tidak boleh tidak jujur atau munafik. Dalam ayat-ayat ini, Yakobus menyatakan bahwa jika kita tidak ingin menipu diri kita sendiri dan jika kita ingin memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, kita akan memiliki jalan yang jujur dengan Tuhan dan manusia. Caranya adalah tiga, ya saudara. Yang pertama adalah bagaimana kita menerima firman Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan.
Yang ketiga adalah bagaimana kita berbagi firman Tuhan dengan sesama kita. Dalam konteks ini disebut ibadah yang murni, ibadah yang sejati, saudara. Oke, kita baca firman-Nya dulu di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dan jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara yang terakhir, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, saudara. Saudara, bagian pertama adalah menerima firman Tuhan. Saya bacakan lagi Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, pertama Yakobus menyebut firman Allah sebagai firman yang tertanam, yaitu berarti firman yang telah ditanamkan. Jadi meminjam dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang perumpamaan tentang penabur, dia membandingkan firman Allah dengan benih dan hati manusia dengan tanah. Tertanam maksudnya itu hati manusia itu menerima firman itu dengan baik. Jadi dalam perumpamannya, Yesus menggambarkan 4 jenis hati. Yang pertama, hati yang keras adalah hati yang tidak mengerti dan menerima firman, karena itu tidak akan menghasilkan buah. Karena benih itu tidak masuk ke dalam tanah, saudara. Kedua, hati yang dangkal, yaitu yang sangat emosional, tetapi tidak memiliki kedalaman dan tidak menghasilkan buah juga. Hati yang terdistorsi karena pengaruh ekonomi, pengaruh kebudayaan, pengaruh tekanan hidup. Karena mereka itu kurang pertobatan dan membiarkan dosa mendesak keluar firman itu. Sehingga benih itu juga tidak berbuah. Dan hati yang Tuhan Yesus mau, yang disebut firman yang tertanam, adalah hati yang menerima firman, membiarkannya firman itu berakar dan menghasilkan panen buah. Saudara, kita setelah diselamatkan itu, kita harus fokus kepada buah, karena itu yang Tuhan mau. Ujian akhir keselamatan adalah buah. Buah itu artinya apa, saudara? Setelah kita diselamatkan, kita harus ada namanya perubahan hidup, saudara. Karakter dan kedewasaan rohani, dan juga dapat dimanifestasikan dengan pelayanan kepada orang lain dalam kemuliaan Allah. Buah ini adalah memenangkan jiwa bagi Kristus, bertumbuh dalam hidup kudus, saudara. Jadi kalau kita makin lama hidup makin kudus, itu namanya kita telah berbuah. Kita memenangkan jiwa bagi Kristus juga berbuah. Karakter rohani yang ada di dalam buah roh itu juga adalah buah. Perbuatan baik itu juga adalah buah. Dan yang terakhir, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, itu juga adalah semacam buah.
Jadi saudara, ritual keagamaan mungkin boleh dilaksanakan, tetapi tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Juga secara esensi bukan ritual yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, tetapi yang membawa kemuliaan bagi Tuhan adalah buah yang dihasilkan. Buah yang sesungguhnya ada di dalam benih firman untuk dapat berbuah lebih banyak, sehingga terus-menerus menghasilkan buah, lebih banyak buah lagi, dan berbuah lebat. Akhirnya jika kita berbuat lebat, Tuhan Yesus berjanji bahwa jika Anda berbuah lebat, maka mintalah apa saja, maka segalanya akan diberikan Bapakku di surga kepadamu, saudara. Ada di Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Tetapi saudara, rahasianya di sini. Firman Tuhan tidak dapat bekerja dalam hidup kita kecuali kita menerimanya dengan cara yang benar. Yesus tidak hanya berkata, "Camkan apa yang kamu dengar," tetapi dia juga berkata, "Perhatikan apa yang kamu dengar." Terlalu banyak orang berada dalam kondisi tragis di mana mereka mendengar, tetapi mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mereka menghadiri kelas Alkitab dan kebaktian gereja, tetapi tidak pernah bertumbuh, saudara. Karakternya dari pertama kali dengar firman sampai udah 20 tahun yang lagi atau 10 tahun lagi, tetap karakternya tidak pernah berubah. Pengenalan akan Allahnya tidak pernah berubah. Nah, apakah yang salah itu gurunya atau pendetanya? Mungkin, saudara. Mungkin guru atau pendetanya ngajarnya nggak benar. Mungkin. Tetapi bisa juga menjadi kesalahan pendengarnya. Ada kemungkinan menjadi tumpul mendengar karena ada pembusukan kehidupan rohani di dalam. Saudara, jika benih firman yang ingin ditanam di dalam hati kita, maka di dalam surat Yakobus ini ada 4 petunjuk yang Yakobus berikan kepada kita. Jadi ini adalah hal mempersiapkan hati yang lembut, hati yang bisa menerima firman sehingga berakar. Saudara, petunjuk pertama adalah cepat mendengar. Siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah, saudara. Sama seperti seorang hamba yang cepat mendengar suara tuannya dan seorang ibu mendengar tangisan bayi yang paling kecil, itulah yang disebut cepat mendengar, saudara. Kita connect sama firman. Demikian pula orang beriman harus cepat mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudara, di sini saya akan berikan satu contoh dalam kehidupan Raja Daud. Ada ilustrasi yang indah tentang kebenaran ini dalam kehidupan Raja Daud. Pada saat Daud bersembunyi dari orang Filistin yang menguasai Bethlehem, dia merindukan minum air segar dari sumur di Bethlehem, saudara. Sebuah sumur yang sering dia kunjungi di masa kecil dan pada masa mudanya. Dan dia tidak mengeluarkan perintah kepada anak buahnya. Dia hanya berkata pada dirinya sendiri, "Oh, saya orang itu mau memberi saya minum dari air sumur Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang." Dia hanya bicara dengan dirinya sendiri. Itu ada di 2 Samuel 23:15. Tetapi 3 orang perkasanya mendengar raja mereka menghela napas dan meminta air, dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengamankan air dan membawakan kepadanya. Ini yang disebut cepat mendengar, saudara. Kita tanggap apa yang firman Tuhan katakan dan langsung melaksanakannya, saudara. Itu artinya cepat mendengar. Kedua, kita lambat berbicara. Saudara, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut yang seharusnya mengingatkan kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Terlalu sering kita berdebat dengan firman Tuhan. Jika diucapkan, setidaknya itulah hasil berdebat di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, di dalam Amsal dikatakan siapa menahan bibirnya berakal budi. Orang yang berpengetahuan tidak akan banyak berkata-kata. Bukannya lambat untuk berbicara, ahli hukum yaitu orang Farisi dalam Lukas 10 ayat 29 berdebat dengan Yesus dengan bertanya, "Siapakah sesamaku itu? Siapakah sesamaku manusia?" Saudara, di gereja mula-mula kebaktian bersifat informal. Jadi tidak seperti kebaktian kita kalau pembicara lagi bicara, pendengarnya harus diam. Dan seringkali pendengar berdebat langsung dengan pembicara. Bahkan terjadi pertikaian dalam peperangan di antara saudara-saudara yang akan nanti ditulis oleh Yakobus di Yakobus 4, saudara. Saudara, firman Tuhan itu bukan diperdebatkan gitu loh. Kita menerimanya
Jika kita merasa itu adalah firman yang murni, kita harus menerimanya dengan hati yang siap, saudara. Jadi saya banyak bikin video YouTube dan banyak orang-orang yang menulis di YouTube saya, Pak Pendeta, tolong kirimin kontak Anda. Saya mau berdebat dengan Anda di dalam kitab Kolose. Saya bilang firman saya bukan untuk diperdebatkan. Jika Anda menerima, silakan menerima. Jika Anda tidak menerima, ya silakan. Ya itu terserah Anda. Tapi saya tidak mau berdebat tentang firman Tuhan. Sebicara gitu. Nah, itu adalah uh, lambat untuk berbicara, saudara. Dan yang keempat itu adalah lambat untuk marah, saudara. Marah itu sangat destruktif, saudara, sangat merusak, saudara. Jadi kita jangan marah pada Tuhan atau firman-Nya. Jadi kalau suatu hari kita punya hati disayat oleh firman Tuhan, jangan marah pada Tuhan dan firman-Nya. Jika ada orang marah pada kamu, kita juga jangan marah. Kalau ada orang yang istilahnya menyinggung kamu, juga jangan marah padanya, saudara. Orang yang lambat marah, besar pengertiannya. Tetapi orang yang tergesa-gesa untuk marah, itu membangkitkan kebodohannya. Sebagai contoh, saudara, ketika Nabi Nathan menceritakan kepada Raja Daud kisah tentang domba betina satu-satunya dari orang yang miskin itu dicuri, Raja langsung menjadi marah tanpa berpikir. Tetapi pada orang yang salah, Nabi Nathan berkata, engkaulah orangnya. Untung Daud kemudian mengaku, aku telah berdosa kepada Tuhan. Jadi waktu Raja langsung marah, itu memperlihatkan kebodohannya. Karena sebenarnya kisah itu adalah menunjukkan tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh Raja Daud, saudara. Di Taman Getsemani, Petrus lambat mendengar, cepat berbicara, dan cepat marah, saudara. Hampir membunuh seorang prajurit dengan pedang. Nah, saudara, ini penting sekali karena banyak pertikaian gereja adalah akibat dari emosi yang pendek dan kata-kata yang tergesa-gesa. Memang ada kemarahan ilahi terhadap dosa. Dan jika kita mengasihi Tuhan, kita harus membenci dosa. Tetapi kemarahan yang ditimbulkan oleh manusia tidak menghasilkan kebenaran Allah. Faktanya, kemarahan adalah kebalikan dari kesabaran yang Tuhan ingin hasilkan di dalam hidup kita saat kita menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus. Saudara, marah pada dosa adalah hal yang memberikan kita kekuatan untuk melawannya. Jadi kalau kita marah sama dosa, oh dosa itu marah, kita nggak boleh begini. Itu sebenarnya memberikan kita kekuatan untuk melawannya. Temperaturlah yang membantu memberi baja kekuatan. Orang yang tidak bisa marah pada dosa, itu tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawannya. Tetapi Yakobus memperingatkan kita agar tidak marah pada firman Tuhan karena itu mengungkapkan dosa kepada kita. Seperti orang yang marah memecahkan cermin karena tidak menyukai gambar di dalamnya, orang yang memberontak terhadap firman Allah karena mengatakan kebenaran tentang diri mereka dan keberdosaan mereka, saudara. Jadi kalau kita tersinggung oleh firman Tuhan, ya kita terima aja. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang keempat adalah hati yang siap. Yakobus melihat hati manusia sebagai suatu taman. Jika dibiarkan sendiri, saudara, tanah itu hanya akan menghasilkan ilalang. Dia mendesak kita untuk mencabut rumput liar dan menyiapkan tanah untuk firman Tuhan yang ditanamkan. Jadi ungkapan kejahatan yang banyak memberikan gambaran sebuah taman yang ditumbuhi oleh rumput liar yang tidak dapat dikendalikan lagi. Adalah bodoh untuk mencoba menerima firman Allah ke dalam hati yang tidak siap. Jadi saudara, kalau hati kita tidak siap, kalau kita hanya mau memilih-milih firman yang kita memilih firman-firman yang kita suka, itu sama sekali kita tidak menerima firman Allah. Jadi kalau setengah ketaatan itu sama sekali adalah ketidaktaatan soalnya. Kalau Anda ingin taat kepada firman Tuhan, Anda harus taat 100%. Jadi bagaimana kita mempersiapkan tanah hati kita untuk firman Tuhan? Pertama, kita harus mengaku dosa kita dan meminta Bapa untuk mengampuni kita. Ini adalah jalan yang pertama dan jalan yang paling penting, saudara. Jadi kita rendah hati dulu, saudara. Jadi kita siap apapun yang firman Tuhan ajarkan kepada kita siap untuk menerimanya. Kedua, dengan merenungkan bahwa sebenarnya Tuhan itu baik sama kita. Dengan merenungkan kasih dan anugerah Tuhan dan meminta Dia untuk membajak, hancurkan hatiku, setiap kekerasan di dalam hati kita. Yeremia 4 ayat 3,
Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh, saudara. Jadi dengan kata lain kita harus beresin diri kita itu sendiri. Kita siap bahwa apapun yang firman katakan itu dan itu adalah baik bagi kita. Itu adalah kasih Tuhan dan kita pasrah dan menerima dengan sukacita, saudara. Terakhir kita harus memiliki sifat lemah lembut. Kelemah lembutan adalah kebalikan dari murka dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Ketika Anda menerima firman dengan kelemah lembutan, Anda menerimanya, tidak membantahnya dan menghormatinya sebagai firman Allah. Anda tidak mencoba memelintirnya agar sesuai dengan pemikiran Anda. Di dalam Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jika kita tidak menerima firman yang ditanamkan, maka kita menipu diri kita sendiri. Umat Kristiani yang suka memperdebatkan berbagai sudut pandang mungkin hanya membodohi diri sendiri. Mereka berpikir bahwa diskusi mereka mendorong pertumbuhan spiritual, padahal kenyataannya mereka mungkin hanya menanam rumput liar, saudara. Itu bagian pertama, yaitu menerima firman Tuhan. Jadi yang kedua, untuk tidak menipu diri sendirinya, selain menerima firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, banyak orang salah paham bahwa hanya dengan mendengarkan khotbah pada hari Minggu atau pendalaman Alkitab yang baik adalah membuat mereka bertumbuh dan mendapat berkat Tuhan. Bukan mendengar, saudara, tetapi melakukan yang mendatangkan berkat. Terlalu banyak orang Kristen yang menandai Alkitab mereka. Ya hari ini khotbahnya ini dan ini saya stabilo stabilo, tapi tidak direalitaskan, tidak dilakukan, saudara. Tetapi mereka Alkitab mereka tidak pernah mendanai mereka. Jadi jika Anda pikir Anda rohani karena Anda mendengar firman, maka Anda hanya menipu diri Anda sendiri. Di paragraf sebelumnya, Yakobus membandingkan firman dengan benih, tetapi di paragraf ini dia membandingkannya dengan cermin. Jadi ada dua referensi lain dalam Alkitab tentang firman Tuhan sebagai cermin, dan ketika Anda menggabungkannya, ketiganya, Anda menemukan tiga pelayanan firman Tuhan sebagai cermin. Jadi firman Tuhan itu melayani Anda sebagai cermin agar Anda melakukannya. Pertama adalah Anda harus menilai diri sendiri. Cermin itu untuk melihat wajah kita sebagai seperti apa. Oh, David masih 30 tahun gitu. Wah, itu menilai diri sendiri. Nah, itu salah, saudara. Ya, karena saya udah cukup tua gitu. Jadi menilai diri sendiri itu harus jujur, saudara. Jadi inilah tujuan utama memiliki cermin. Agar bisa melihat diri sendiri dan membuat diri terlihat bersih dan serapi mungkin. Jadi saat kita melihat ke dalam cermin firman Tuhan, kita melihat diri kita sebagaimana adanya. Jujur, saudara. Yakobus menyebutkan beberapa kesalahan dilakukan orang ketika mereka melihat ke dalam cermin Tuhan. Pertama, mereka hanya melirik diri mereka sendiri. Mereka takut lihat diri sendiri. Mereka tidak mempelajari diri mereka sendiri dengan hati-hati ketika mereka membaca firman. Banyak orang percaya yang tulus membaca satu pasal dari Alkitab satu hari. Tetapi hanyalah latihan keagamaan dan mereka gagal mengambil manfaat darinya secara pribadi. Hati nurani mereka akan mengganggu mereka karena memang gereja suruh mereka satu hari satu pasal. Jadi kalau misalnya mereka tidak baca, mereka hati nurani itu akan mengganggu mereka. Padahal sebenarnya hati nurani mereka harus mengganggu mereka karena mereka membaca firman dengan sembarangan. Jadi membaca Alkitab sepintas tidak akan pernah mengungkapkan kebutuhan terdalam kita.
Jadi inilah perbedaan antara foto selfie, saudara, yang hanya melihat luar saja dengan sinar X-ray, ya X-ray, sinar X yang melihat semuanya ke dalam tubuh kita. Sebenarnya kita ada masalah apa, saudara? Jadi kesalahan kedua adalah setelah mereka melihat diri mereka sendiri, mereka tidak mencoba untuk mengoreksinya. Mereka melupakan apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat cukup dalam ke dalam hati mereka, apa yang mereka lihat tidak akan terlupakan. Saudara, kita cenderung tersenyum pada orang-orang yang ekstrim, saudara. Pada masa kebangunan rohani besar itu, orang-orang Kristen itu udah radikal banget, soalnya udah ekstrim. Tetapi mungkin kita dapat menggunakan sebagian dari keyakinan itu. Saudara, orang-orang Kristen yang ekstrim tersebut adalah orang yang sudah hidup hanya untuk Kristus, seperti Paulus. Mereka melakukan hal-hal di mana Kristus sudah mengendalikan hidup mereka sepenuhnya. Mereka sudah tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi, saudara, orang-orang dunia kadang-kadang menghakimi mereka sebagai orang gila dan orang-orang yang sangat berbeda dengan mereka. Jadi orang yang sudah benar-benar sudah bersatu dengan firman, di mana firman ada di dalam dia dan dia di dalam firman, saudara, itu akan sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Dan orang-orang dunia sering menghakimi mereka, itu orang gila gitu. Tapi sebenarnya inilah yang terjadi pada orang-orang ekstrim pada masa kebangunan rohani. Karena hidup mereka tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk Yesus Kristus, saudara. Jadi sebelum kita menyerahkan orang-orang ini ke dokter psikologis, ingatlah bagaimana di dalam Alkitab orang-orang kudus menanggapi pengetahuan sejati tentang hati mereka sendiri. Yesaya menangis, celakalah aku, karena aku telah binasa. Petrus menangis, enyalah daripada aku, karena aku ini orang berdosa ya Tuhan. Ayub adalah orang yang paling saleh di bumi pada zamannya, namun dia mengaku, aku membenci diriku sendiri dan duduk di dalam debu dan abu. Jadi inilah orang-orang. Jadi pada saat kita merasa kita tidak layak, merasa kita ada masalah dengan melihat cermin firman Tuhan, sebenarnya kita telah mendapatkan kebenaran, saudara. Kesalahan nomor tiga adalah mereka gagal menaati apa yang firman katakan untuk mereka lakukan. Mereka berpikir bahwa mendengar sama dengan melakukan, padahal tidak. Kita orang Kristen senang mengganti membaca dengan melakukan, atau bahkan berbicara dengan melakukan. Kita sering mengadakan pertemuan penginjilan atau misi tanpa henti tentang topik seperti penginjilan, pertumbuhan gereja, dan berpikir kita telah membuat kemajuan. Meskipun tentu saja tidak ada yang salah dengan pelayanan misi, itu berdosa jika itu adalah pengganti Anda melakukan firman Tuhan untuk diri Anda sendiri dulu, saudara. Jika kita ingin menggunakan cermin Tuhan secara menguntungkan, saudara, maka kita harus melihatnya dengan hati-hati dan dengan niat yang serius. Seperti yang kita sekarang mendengar firman pendalaman Alkitab dan kita lakukan, saudara. Tidak ada pandangan sekilas yang bisa dilakukan. Kita harus memeriksa hati dan hidup kita sendiri dalam terang firman Tuhan. Ini membutuhkan waktu, perhatian, dan pengabdian yang tulus. Saudara, tiap hari Anda 5 menit bersama Tuhan dengan baca firman Tuhan tidak akan pernah menyelesaikan pemeriksaan rohani yang mendalam. Saudara, dulu itu saya pernah beruntung memiliki dokter keluarga pribadi yang dekat sama keluarga saya yang telah memberikan nasihat baik selama saya bertahun-tahun masalah gizi, saudara. Dan saya berhutang banyak kepada mereka. Masing-masing dari mereka memiliki dua kualitas yang saya hargai. Dokter itu nggak sembarangan seperti saya pernah ke dokter, barusan setengah jam saya konsultasi, dia bilang, ini kan udah setengah jam ya, jadi ya sudah. Ya saya bilang, ya kalau misalnya saya mau konsultasi lebih lagi, saya akan membayar lebih lagi. Ya tapi karena dia sudah ngomong gitu, ya saya langsung, ya ini bukan dokter sesuai dengan saya gitu loh. Dia jadi hanya masalah materi saja. Tetapi dokter keluarga saya dulu, mereka menghabiskan waktu bersama saya dan keluarga saya dengan tidak terburu-buru, saudara. Mereka dengan tulus benar-benar menjelaskan apa masalahnya dan bagaimana untuk mendapatkan gizi yang baik, untuk nutrisi yang baik. Dan mereka selalu mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Nah, dalam hal ini sama saudara. Ketika Tuhan Yesus Tabib Agung memeriksa kita, nah dia menggunakan firman-Nya dan dia ingin kita memberikan waktu yang cukup juga kepadanya untuk melakukan pekerjaan itu.
dengan baik. Mungkin salah satu alasan mengapa kita hanya melirik firman daripada menatap dan menyelidiki firman adalah sebenarnya saudara, karena kita takut apa yang tertulis dalam firman. Kita takut apa yang akan mungkin kita lihat. Jadi setelah melihat diri sendiri, kita harus mengingat siapa diri kita, apa yang Tuhan katakan, dan kita harus melakukan firman. Berkat datang bukan dalam Berkat datang hanya dengan melakukan firman, saudara. Bukan dalam membaca firman. Di dalam Yakobus 1:25 terjemahan harafiahnya, orang ini akan diberkati dalam perbuatannya. Penekanan dalam Yakobus adalah penerapan firman. Kita harus melanjutkan itu setelah membaca firman. Nah, Yakobus 1:25 dan di dalam kisah para rasul contohnya ada di dalam sini saya sudah tulis, saudara. Nah, di sini ditulis juga adalah hukum sempurna yang memerdekakan. Apa artinya itu, saudara? Mengapa Yakobus menyebut firman Allah adalah hukum sempurna yang memerdekakan? Karena ketika kita menaatinya, Tuhan Yesus akan memerdekakan kita, saudara. Dan aku akan berjalan dalam kemerdekaan karena aku mencari titah-titahmu. Mazmur 119:45. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tetapi jika kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi pemeriksaan dan hanyalah pelayanan pertama dari cermin firman Tuhan, ada pelayanan kedua. Firman Tuhan selain untuk memeriksa kita, salah kita di mana, tetapi firman Tuhan mempunyai suatu kekuatan untuk memulihkan, saudara. Memulihkan. Jadi ketika Musa membangun kemah pertemuan di dalam Keluaran 3:17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan dan kamu tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mesbah dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya turun-menurun. Ini maksudnya begini, saudara. Air untuk membasuh adalah gambaran dari firman Tuhan yang membasuh kita dalam kuasa pembersihannya, pemulihannya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15:3. Sekarang kamu telah bersih oleh firman yang telah kuucapkan kepadamu. Saudara, gereja itu dikuduskan dan dibersihkan oleh apa? Oleh permandian air oleh firman Tuhan. Ketika orang berdosa percaya kepada Kristus, dia dibasuh bersih untuk selama-lamanya. Justification. Tetapi dia walaupun sudah mandi, saudara, kakinya itu tetap berjalan kepada dunia, sehingga kakinya kotor dan juga dia perlu dibersihkan. Karena itu waktu malam malam terakhir itu yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya adalah membasuh kaki murid-muridnya. Jadi cermin firman tidak hanya memeriksa kita dan mengungkapkan dosa-dosa kita, tetapi juga untuk membersihkan kita. Itu memberi kita janji pembersihan, saudara. Jadi kita akan dibersihkan. Itu ada kekuatan dari firman Tuhan, saudara. Dan saat kita merenungannya, ini membersihkan hati dan pikiran dari kekotoran rohani. Darah Kristuslah yang membersihkan kesalahan, yaitu dosa, tetapi air firman Tuhan membersihkan kotoran. Pengalaman Nathan dengan Daud dalam 2 Samuel 12 membantu mengilustrasikan kebenaran ini, saudara. Nah, Nathan memberitahu Daud kisah tentang domba betina yang dicuri dan Daud menjadi marah atas dosa yang dijelaskan. Itu adalah seperti melihat firman dan mengetahui bahwa dia itu berdosa. Engkaulah orangnya, kata sang nabi, dan dia mengangkat cermin firman Tuhan agar Daud dapat melihat diri sendiri. Hasilnya adalah pengakuan dan pertobatan. Saya telah berdosa pada Tuhan. Cermin firman Tuhan melakukan pekerjaannya untuk memeriksa dulu. Tetapi firman Tuhan itu tidak berhenti di sana. Nathan juga tidak berhenti di situ. Dia juga menggunakan firman untuk pemulihan. Dan dia berkata, demikianlah firman Tuhan, Tuhan telah menghapus dosamu dan engkau tidak akan mati. Itu adalah pemulihan.
Inilah jaminan pengampunan dan penyucian, dan itu juga berasal dari firman Tuhan. Daud mengunjungi bencana dan mencuci tangan dan kakinya. Saudara, jika kita berhenti dengan pemeriksaan dan pemulihan, kita akan kehilangan manfaat penuh dari pelayanan cermin firman Tuhan. Ada pelayanan ketiga, yaitu transformasi. Setelah Tuhan memulihkan kita, Dia ingin mengubah kita agar kita bertumbuh dalam kasih karunia dan tidak melakukan dosa itu lagi, saudara. Ini namanya transformasi. Terlalu banyak orang Kristen mengakui dosa mereka, meminta pengampunan, tapi tidak pernah bertumbuh secara rohani untuk mengalahkan diri sendiri dan dosa. 2 Korintus 3 adalah diskusi tentang perbedaan antara pelayanan hukum perjanjian lama dan pelayanan kasih karunia perjanjian baru. Hukum perjanjian lama itu eksternal, tertulis di loh batu. Jadi hukum itu menjadi hakim. Tetapi keselamatan berarti firman Tuhan itu ditanamkan ke dalam hati manusia. Pelayanan perjanjian lama mengutuk dan membunuh, karena tidak ada orang pun yang dapat melakukan hukum. Tetapi pelayanan perjanjian baru membawa pengampunan dan kehidupan. Kemuliaan hukum berangsur-angsur menghilang, tetapi kemuliaan kasih karunia Tuhan menjadi semakin terang. Hukum itu sementara, tetapi perjanjian anugerah yang baru itu kekal. Ilustrasi Paulus tentang kebenaran ini adalah Musa dengan kerudungnya, saudara, dengan cadar yang menutupi mukanya. Jadi ketika Musa turun dari gunung tempat ia bertemu dengan Tuhan, wajahnya itu bersinar, saudara. Dia tidak ingin orang-orang Israel melihat kemuliaan ini memudar. Jadi dia memakai kerudung untuk menyembunyikannya. Ketika dia kembali ke gunung, dia melepas cadarnya itu, saudara. Nah, saudara, ketika Yesus mati, tabir di bait suci robek dari atas ke bawah, dan tabir antara manusia dan Tuhan disingkirkan. Nabi perjanjian lama itu harus menggunakan cerudung, cadar untuk menyembunyikan memudarnya kemuliaan. Tetapi saudara, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, hubungan antara Tuhan dan manusia itu bisa langsung. Orang percaya perjanjian baru memiliki wajah yang tidak tertutup dan kemuliaan mukanya akan menjadi semakin besar. Anda dapat menjelaskan 2 Korintus 3:18 dengan cara ini. Ketika orang percaya melihat ke dalam firman Allah, dia melihat Yesus Kristus anak Allah dan dia diubah oleh Roh Kudus untuk berbagi dalam kemuliaan Tuhan. Kata berubah dalam bahasa Yunani memberi kita kata metamorphosis dalam bahasa Inggris kita, suatu perubahan di luar yang berasal dari hati kita yang diubahkan oleh firman Tuhan. Jadi ketika ulat yang jijik itu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, ini adalah metamorfosis, perubahan dari dalam, saudara. Jadi ketika orang percaya menghabiskan waktu untuk melihat ke dalam firman, melihat Kristus, dia diubahkan, kemuliaan itu akan terungkap di luar, saudara. Dari karakternya, dari sifatnya, bahkan di dalam wajahnya itu tidak ada kekerasan, saudara. Dia akan menyinarkan kemuliaan Yesus Kristus. Kata inilah yang diterjemahkan perubahan dari dalam Matius 17 ayat 2. Kemuliaan Kristus saat transformasi di atas gunung itu tidak tercermin. Itu terpancar dari dalam. Anda akan menemukan kata yang sama dalam Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi saat kita benar-benar melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu ada kuasa dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, akan memperbaharui pikiran dan menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi saudara, ini tidak terjadi dalam sehari. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen rohani dalam semalam. Ini adalah sebuah proses terus-menerus dan karya Roh Kudus melalui cermin firman Tuhan. Itu adalah tentang melakukan firman Tuhan, saudara. Kita harus serius. Karena kita harus tahu bahwa kita itu akan diubahkan dari dalam oleh Roh Kudus. Saudara, dan yang terakhir adalah berbagi firman Tuhan, yaitu ibadah yang murni. Jadi kalau kita melakukan di dalam gereja, kita ibadah, itu kita pasti berbagi firman Tuhan. Kalau kita mengunjungi janda-janda, mengunjungi yatim piatu, itu sebenarnya kita harus berbagi firman Tuhan dan juga membiarkan diri kita tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1:26, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kenapa yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan? Ya karena mereka tidak dapat membalasnya, saudara. Jadi kita tidak menuntut segala sesuatu untuk
kepentingan kita. Kita benar-benar tulus, saudara. Sehingga Bapamu di surga yang akan memberikan berkat kepada kamu. Karena janda-janda dan yatim piatu, mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka adalah orang-orang dalam kesusahan. Dan itu adalah hal yang terbaik untuk memberi kepada orang-orang demikian, saudara. Jadi kalau kita memberikan kepada orang kaya, apa manfaatnya? Tetapi yang harus kita beri adalah orang-orang yang tidak bisa membalas uh, kebaikan kita, saudara. Jadi kata yang terjemahkan ibadah itu berarti praktek lahiriah, pelayanan kepada Tuhan. Itulah artinya berbagi firman Tuhan, berbagi kasih, saudara. Kata ini digunakan hanya 5 kali dalam seluruh perjanjian lama. Dan juga bisa diterjemahkan itu artinya menyembah. Jadi kalau kita menyembah Tuhan itu ya kita harus melayani orang lain, saudara. Jadi ibadah murni ini dijelaskan tidak ada hubungannya dengan upacara, kuil, atau bait suci, atau hari-hari khusus, saudara. Ibadah yang sejati berarti membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Melalui apa, saudara? Perkataan, pelayanan, dan pemisahan dari dunia. Perkataan, saudara, ada banyak referensi untuk berbicara dalam surat ini, memberi kesan bahwa lidah adalah masalah yang serius dalam pertemuan. Lidahlah yang mengungkapkan hati. Jika hati benar, ucapan akan benar. Lidah yang terkendali berarti tubuh yang terkendali. Pelayanan, saudara. Ketika kita melihat diri sendiri dan Kristus dalam cerminan firman Tuhan, saudara, itu otomatis kita akan melihat orang lain dan kebutuhan mereka. Yesaya pertama-tama melihat Tuhan, kemudian dirinya sendiri, kemudian berkata, "Aku siapa yang ingin aku utus? Utuslah aku." Nah, dia akan menyadari kebutuhan dia untuk melayani orang lain, saudara. Perkataan bukanlah pengganti perbuatan kasih. Tuhan tidak ingin kita membayar orang lain untuk melayani sebagai pengganti pelayanan pribadi kita, saudara. Dan yang ketiga, ibadah yang murni selain menjaga lidah dan mengunjungi orang-orang yatim piatu, kita juga harus memisahkan diri dari dunia. Dengan dunia, Yakobus berarti masyarakat tanpa Tuhan. Setan adalah penguasa dunia ini, dan yang terhilang adalah anak-anak dunia. Sebagai anak-anak Allah, kita berada di dunia secara jasmani, tetapi bukan dari dunia secara rohani. Kita diutus ke dunia untuk memenangkan orang lain bagi Kristus, yang bisa disebutkan kita berbuah, saudara. Jadi memenangkan jiwa bagi Kristus adalah buah. Hanya dengan mempertahankan keterpisahan kita dari dunia, barulah kita dapat melayani orang lain. Jangan-jangan kita melayani orang lain, malah kita terseret ke dalam dunia orang lain, saudara. Nah, saudara, dunia ingin melihat orang Kristen dan mulai menajiskan mereka. Pertama adalah persahabatan dengan dunia yang dapat menuntun pada kecintaan terhadap dunia. Jika kita tidak hati-hati, kita akan menjadi serupa dengan dunia dan hasilnya adalah dikutuk bersama dunia. Ini tidak berarti bahwa kita kehilangan keselamatan kita, tetapi kita kehilangan semua tujuan hidup kita. Jadi di sini ilustrasinya adalah Lot. Pertama dia memandang tendanya ke arah Sodom. Kemudian dia pindah ke Sodom. Tak lama kemudian Sodom pindah ke dalam dia. Dan dia kehilangan kesaksiannya bahkan dengan keluarganya sendiri. Saat penghakiman dijatuhkan kepada Sodom, Lot kehilangan segalanya walaupun dia tidak kehilangan keselamatan dia karena dia ditolong dari Tuhan keluar dari sana. Ini adalah Abraham, orang percaya yang terpisah, yang merupakan sahabat Allah, yang memiliki pelayanan yang lebih besar kepada orang-orang daripada Lot, sahabat dunia. Orang Kristen tidak perlu terlibat dengan dunia untuk melakukan pelayanan kepada dunia. Yesus tidak ternoda, namun dia adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi cara terbaik untuk melayani kebutuhan dunia adalah menjadi murni dari kekotoran dunia, saudara. Jadi penutup, saudara, firman Tuhan di sini adalah hukum yang sempurna atau hukum yang memerdekakan. Orang Kristen yang dewasa rohani tidak hanya sabar dalam menghadapi ujian, pencobaan, tetapi orang Kristen yang dewasa rohani adalah orang dewasa yang melakukan firman Tuhan, saudara. Orang yang belum dewasa berbicara tentang apa yang mau dia percayai, tetapi orang Kristen yang dewasa menghidupi imannya dengan melakukan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan berbicara tentang firman Tuhan tidak akan pernah bisa menggantikan melakukan firman Tuhan. Akhir kata, saudara, sama seperti yang dikatakan Yakobus, hukum yang memerdekakan berarti biarlah itu tidak membawamu kepada perbudakan, tetapi sebaliknya membawamu kepada kemerdekaan. Biarlah itu tidak lagi menjadi hakim,
tetapi membawa Anda kepada kedewasaan rohani. Jadi saudara, firman itu harus diterima oleh Anda dengan kasih dan hati yang murni. Sehingga Anda dapat menjalani kehidupan yang jujur dan saleh. Itulah yang Yakobus katakan, jangan menipu diri sendiri. Kita harus jujur dalam diri sendiri. Jadi demikian sharing singkat saya. Semoga berguna bagi Anda. Semoga Anda juga dapat melakukan hal ini dengan tulus, dengan hati yang siap, saudara. Uh, Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan kita akan masuk lagi dalam suatu topik yang cukup sensitif, yaitu jangan membedakan status sosial, saudara. Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu, mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Roh Kudus mengajari kami. Roh Kudus selalu mengingatkan kami, menuntun kami, untuk kami selalu dikuatkan terus di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan sebelum kami akhiri Bible study kami malam hari ini juga, kami berdoa untuk Pastor David Chang yang sudah mengajar kami malam hari ini. Bapak, berkati hamba-Mu ini, beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengertian dan pengetahuan tentang firman-Mu. Dan Engkau memberkati keluarganya, pekerjaannya, usahanya. Tuhan berkati. Tuhan terus pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, Pastor David Chang, ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Juga berkat-Mu turun Tuhan atas setiap kami malam hari ini. Tuhan, Engkau terus melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu. Dan Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Dan kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, mukjizat-Mu hari-hari ini. Tuhan, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa kami. Dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah setiap kami, ya Tuhan. Doa-doa kami. Tuhan, biar Engkau menjawab seluruhnya, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri Bible study kami malam hari ini. Mari Bapak, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua angkat kedua tangan-Mu hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri Bible study kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.